atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Berdasarkan data terkini tahun 2026, populasi generasi muda usia 10-24 tahun merupakan salah satu kelompok terbesar di dunia, sekitar 1,8 miliar jiwa. Sementara di Indonesia sendiri, terdapat sekitar 63 juta jiwa. Inilah generasi muda yang akan bergerak dalam kuasa Roh Kudus untuk memenangkan jiwa. Generasi yang berjalan dalam kuasa Roh Kudus untuk membawa kabar baik di dunia seni dan hiburan, bisnis dan ekonomi, gereja, pengembangan orang yang miskin, pendidikan, keluarga, pemerintah. Bangkitlah generasi muda, bawa jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Jadilah berkat di mana engkau ditempatkan. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita berdoa untuk generasi muda. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bersama-sama dengan umat-Mu. Kami membawa setiap generasi muda ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang terus pegang kendali atas kehidupan mereka sebagai generasi-generasi penerus Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberikan roh takut akan Engkau atas kehidupan mereka, supaya hidup mereka dalam kekudusan-Mu Tuhan. Apa yang mereka kerjakan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai generasi-generasi muda yang ada, yang saat ini sudah percaya kepada Engkau. Mereka boleh menjadi saksi-saksi-Mu, boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu buat generasi mereka. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikian juga Engkau memakai generasi muda yang ada, boleh membawa kerajaan-Mu, menyatakan kerajaan-Mu bagi generasi mereka. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa buat kehidupan mereka dimanapun Engkau tempatkan. Baik yang ada Tuhan di sekolah-sekolah Tuhan, di kuliah yang ada, Engkau juga memberkati kehidupan mereka, terus menjadikan terang, terus menjadikan garam, bahkan terus berdampak bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terus Engkau bangkitkan generasi ini, Engkau bangkitkan terus Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang terus menyatakan kasih-Mu bagi setiap generasi mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke setiap generasi muda ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang terus bekerja atas kehidupan mereka, dan terus Engkau bekerja mendatangkan kebaikan demi kebaikan atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap generasi muda yang ada, baik yang ada di Indonesia, yang ada di Hong Kong, China, bahkan yang ada di bangsa-bangsa Tuhan, boleh menjadikan generasi ini generasi yang takut akan Engkau, generasi yang diberkati, generasi yang terus Tuhan berdampak. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap generasi muda-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas kehidupan mereka. Kami juga terus menopang Tuhan, oh Tuhan, bangsa kami Indonesia. Biarlah damai sejahtera Allah turun atas bangsa kami, mulai dari Sabang sampai Merauke, setiap pulau, setiap suku yang ada Engkau memberkati, menjadikan bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, menjadi bangsa yang terus berharap kepada Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap pemimpin bangsa kami yang terus Engkau percayakan. Mereka boleh mengerjakan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan integritas, dengan takut akan Tuhan, dan boleh membawa bangsa kami menjadi bangsa yang maju, bangsa yang diberkati, karena ada Allah yang hidup, ada Allah yang berkuasa atas Indonesia. Kami juga terus mengatakan shalom untuk Hong Kong, damai sejahtera turun atas Hong Kong di mana kami boleh berada di tempat ini. Bukan suatu kebetulan, tapi Engkau punya rencana indah atas kota ini. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, Engkau, oh Tuhan, tuai Hong Kong bagi hormat kemuliaan-Mu. Setiap jiwa-jiwa yang ada di kota ini, setiap lutut boleh bertelut, setiap lidah boleh mengaku hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat atas Hong Kong. Dipulihkan Tuhan, disembuhkan, dituai semuanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami percaya Engkau ada tempat ini, melawat setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya
terlebih lagi datang ke hadirat-Nya. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Dia sangat baik. Dia teramat baik buat setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus,
ada Allah yang seperti Engkau. Sungguh besar Tuhan kasih-Mu. Sungguh ajaib karya-Mu buat setiap kami Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Bapak. Kau yang selalu ada buat setiap kami. Terima kasih Yesus. Sungguh ajaib Kau Yesus. Karya-Mu adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia dan lembut. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sebab berikan tepuk tangan sorak-sorai yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang besar, amin. Haleluya. Haleluya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Amin. Terpujilah Tuhan kita, besar kuasanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, saudara. Haleluya. Amin. Angkat suaramu. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungan
sumber kemenangan. Dia sumber segalanya buat saudara Reza. Dia sumber kekuatan. Haleluya. Yesus kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Ku angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sama-sama. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya, Allah kita perkasa. Haleluya, haleluya. Kami silakan duduk, jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan sungguh baik, amin. Dia lebih daripada segalanya. Kasih-Nya sungguh besar dan sungguh ajaib buat setiap kita.
more than anything, Tuhan. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Kasih Tuhan begitu besar bagi kita, sehingga Dia memberikan Yesus anaknya yang tunggal bagi kita. Firman-Nya berkata, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh kehidupan yang kekal. Hari ini kalau kita ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kasih Tuhan. It's only by His love. Hanya karena kemurahannya, hanya karena kasih karunia-Nya.
Bolehkah kita mengaku kepada Tuhan bahwa kasih-Mu lebih tinggi dari langit, lebih luas daripada bumi. Tanpa kasih-Mu Tuhan, kita tidak berarti. Sebab itu kita mau katakan, Your love is everything. Kasih Tuhan itu segalanya bagi setiap kita. Saudara, mari nyanyikan bagian chorus lagu ini dengan lembut, dengan sepenuh hatimu. Katakan, Your love is dosa kami. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Bapa. Dan dunia memerlukan kasih-Mu. Dunia ingin mengalami kasih-Mu. Pagi ini Tuhan Yesus, kami mau kasih-Mu dicurahkan lebih lagi atas hidup kami Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu, ya Bapa. Kami mau membuka hati kami, kami mau memberi hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Engkau berbicara kepada hamba-Mu, berbicara kepada setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau membuka hati kami untuk Engkau. Engkau mengurapi hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi anak-anak-Mu, urapi kami semua Roh Kudus, supaya kami mengerti dan memahami kebenaran firman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur dan doa kami. Semua kita yang menerima
firman-Nya pagi hari ini, menerima berkat-Nya, kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi semuanya. Shalom. Saudara coba lihat, masih ada kursi yang kosong-kosong ya. Ininya perlu digeser nih. Tolong. Enggak, bukan digeser ke sini. Geser maju. Geser maju. Udah oke. Berarti next time ini mesti dikasih tip supaya tahu tandanya di sini. Oke, puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Ya, masih ada kursi yang kosong-kosong ya. Ada di depan 1, 2. Nah, kita rindu supaya kursi yang kosong-kosong itu diisi. Amin. Kalau minggu depan kita di ruangan ini lagi penuh. Bila perlu sampai ke sini-sini. Nanti siang gak cukup. Haleluya, puji nama Tuhan. Karena kerinduan Tuhan adalah supaya semakin banyak jiwa-jiwa mendengarkan suaranya, mendengarkan firman Tuhan. Dan pagi hari ini, biar melalui firman Tuhan ini kita jadi ada passion, ada satu kerinduan seperti kerinduan Tuhan Yesus, supaya makin banyak jiwa-jiwa lagi mendengarkan kebenarannya, menerima kabar baiknya, dan mereka dibawa ke tempat ini untuk beribadah bersama kita. Amin. Haleluya. Nah, hari ini saya mau menyampaikan satu renungan bagi kita semua, judulnya The Robe of Love atau jubah kasih. Mungkin di antara kita kalau melihat gambar ini sudah tahu kira-kira ini cerita apa, ya. Jadi pada saat itu ada seorang wanita yang mengalami 12 tahun pendarahan, bleeding pendarahan 12 tahun. Bayangkan betapa itu sangat menyakitkan, ya, menyusahkan juga bagi diri dia. Dia sudah berobat kemana-mana, udah mengeluarkan uang, waktu untuk menyembuhkan penyakitnya, tapi nggak kunjung sembuh. Nah, dia sudah mendengar bahwa ada satu nama, ada satu pribadi yang menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dia sudah mendengar. Jadi karena dia mendengar, dan dia juga sudah mendengar kesaksian orang lain, membuat imannya itu bangkit. Dan dia merangkaklah dari sekian banyak orang yang hadir, yang berkumpul di situ, dan dia merangkak. Kenapa? Karena dia sakit. Dan dia berkata dalam hatinya, asal kujamah ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Dan waktu dia memegang ujung jubah Yesus, lalu tiba-tiba Yesus mengatakan, siapa yang memegang ujung jubahku? Murid-muridnya berpikir begini, Yesus ini ada-ada aja. Orang seramai ini ditanya siapa yang memegang ujung jubahku. Lalu muridnya mengatakan, banyak orang di sini, mana bisa kita tahu siapa yang memegang jubahnya dia, banyak orang. Tapi Yesus katakan, ada tenaga yang keluar dari diriku. Jadi ada satu energi yang keluar dari diri Yesus. Karena seorang wanita ini memegang ujung jubahnya dengan iman, dengan satu harapan. Kalau ku pegang ujung jubah Yesus, aku pasti sembuh. Nah, waktu dia pegang itu, maka keluarlah energi, tenaga itu keluar, kuasa itu keluar. Dan seketika itu juga dikatakan pendarahannya berhenti, dia dinyatakan sembuh 100%. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita tidak lagi kan secara fisik, Yesus ada di sini, lalu kita pegang jubahnya. Enggak, kita sudah nyanyikan. Your love, kasih Tuhan itulah yang sanggup menyembuhkan segala macam penyakit kita. Dan kasih itu dibuktikannya dengan dia rela mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Salah satu karakter Allah, jadi karakter Allah itu ada beberapa karakter Allah. Kalau misalnya nih, saya kenal seseorang, lalu kita atau saya bisa kasih tahu, bisa saksikan, oh
orang ini karakternya begini, 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 begini. Kenapa? Karena saya sudah kenal dia. Sudah kenal dia lama begitu. Saya tahu karakter dia. Nah, karakter Tuhan kita, salah satu karakter Tuhan kita itu adalah ya diikutin, diikutin ya. Nah, salah satu karakter daripada Tuhan kita itu adalah kasih. Ini salah satu karakter Tuhan kita. Baca yuk, kita sama-sama baca di 1 Yohanes 4 ayat 8, 1, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Coba tangannya begini. Ya. Jadi salah satu karakter Allah itu adalah kasih, love. Love itu adalah karakter Tuhan kita. Nah, kalau kita mengenal Tuhan kita, dikatakan, kalau kita mengenal Tuhan kita, maka dari diri kita ini pun akan keluar love, kasih itu. Kita bukan mau menghakimi orang, bukan ya. Lalu kalau misalnya kita bilang nanti ada orang Kristen gak mengasihi, oh berarti dia ini gak kenal sama Tuhan gitu ya. Bukan mau menghakimi, ini koreksi buat diri kita sendiri, amin. Jadi kalau kita benar-benar kenal sama Tuhan, itu dari diri kita itu keluar kasih, terpancar kasih. Jadi bukan dibikin-bikin, bukan dibuat-buat. Itu sudah semacam mesin auto. Auto kasih itu keluar. Bukan dibuat-buat. Ada orang buat-buat, kasihnya dibuat-buat gitu. Tapi ini enggak, kasih itu nature, keluar memang sudah nature-nya dia. Sudah memang keluar aja kasih dari dirinya. Kenapa? Karena dikenal Tuhan. Kalau orang kenal sama Tuhan berarti orang itu dekat atau jauh sama Tuhan? Dekat. Makin dekat makin kenal, betul? Makin dekat kita sama Tuhan, makin kenal kita sama Tuhan. Makin kenal kita sama Tuhan, dibuktikanlah kita kenal sama Tuhan itu dari kasih yang memancar dari diri kita. Nature, auto, bukan dibikin-bikin. Sudah alami kita itu kasih. Sama seperti Yesus, sudah alami dia keluar kasih itu. Nah kita lihat buktinya, Yesus itu adalah kasih. Gambar ini, kalau kita lihat, gembala menggendong seekor domba. Ini melambangkan sebenarnya cerita tentang seekor domba yang hilang, tersesat dari kawanannya. Gembala ini adalah gembala yang bertanggung jawab, tapi dia juga gembala yang mengasihi. Sehingga ditinggalkannya kawanan domba yang banyak ini demi untuk dia mencari satu ekor. Atau dia mungkin dengar ada suara yang manggil-manggil. Ada suara seekor domba yang manggil-manggil. Oh ternyata domba itu sedang tersangkut, sedang mau jatuh ke jurang. Dan gembala yang baik ini, karena dia mengasihi satu ekor domba ini, ditinggalkannya yang kawanan domba ini. Dan dia mau menyelamatkan satu ekor domba. Artinya begini saudara, sekalipun Yesus datang untuk satu orang, dia tetap datang. Mau menyelamatkan satu orang. Amin. Karena satu orang itu berharga di mata Tuhan. Makanya kalau kita melihat diri kita, ngaca dengan diri kita, betapa aku ini berharga di mata Tuhan. Kita ini precious loh, berharga di mata Tuhan. Orang lain bisa merendahkan kita. Orang lain bisa menolak kita. Tapi waktu kita berkaca di cermin kita bisa katakan betapa aku berharga di mata Tuhan. Tuhan loh saudara, melihat kita ini so precious, sangat berharga. Ada satu cerita tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Seorang wanita, wanita ini dikatakan dia itu kedapatan berzina. Pada zaman itu hukum Taurat memang berlaku. Orang yang berzina menurut hukum Musa harus dilempar dengan batu, dirajam dengan batu. Dan itu memang hukumnya seperti itu.
Lalu orang banyak itu melempar perempuan ini tepat di depan Yesus, ya. Kira-kira mungkin disitulah gitu ya, dilempar, dilempar begitu. Nah, kemudian dikasih tahu, Yesus, menurut hukum Musa, apa yang harus dilakukan kepada wanita ini? Memang dia kedapatan berzina. Ini bukan fitnah. Memang betul dia kedapatan. Wanita ini nggak bisa membela diri lagi. Memang betul aku kedapatan berzina. Dia harus dilempar dengan batu kalau menurut hukum. Tapi Yesus di situ dia menulis di tanah dan kemudian dia mengatakan kepada orang banyak, barang siapa yang tidak berdosa, dialah yang berhak melempar perempuan ini. Orang itu mungkin sudah pegang batu semua, saudara, orang-orang itu. Tapi begitu dia mendengar Yesus berkata seperti itu, dia berkata dengan kuasa, dia berkata dengan wibawa, siapa yang tidak berdosa, dia yang pertama kali melempar perempuan ini. Siapa yang gak berdosa? Semua berdosa. Dan semua akhirnya melepaskan batunya. Lalu kemudian Yesus berkata kepada wanita ini. Yesus bangkit berdiri, jadi dia kan nulis nih. Kemudian Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada wanita itu, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawab wanita itu, tidak ada Tuhan. Lalu kata Tuhan Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini bukti kasih Tuhan. Ini bukti kasihnya Bapa kepada wanita ini, melambangkan kasih Bapa kepada kita semua. Kita juga gak ada bedanya dengan perempuan ini. Seperti itulah Yesus katakan kepada kita. Aku pun tidak menghukum engkau. Ini bukti kasih Bapa kepada kita. Lanjut kita melihat bukti kasih dari Bapa kepada kita. Lukas 23 ayat 33 sampai 34 kita baca. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Pada saat Yesus menyembuhkan wanita yang pendarahan, wanita ini memegang drop, memegang jubah Yesus. Tapi pada saat Yesus disalibkan, Yesus nggak pakai jubah. Nggak ada jubah lagi yang dipakai oleh Yesus. Tapi pakaian kasih itu masih melekat. The robe of love itu masih ada pada Yesus, sekalipun secara fisik pakaiannya nggak ada. Tapi pakaian kasih, jubah kasih itu tetap ada pada Yesus. Sebab itu dikatakannya, dalam keadaannya seperti ini, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Ada pengampunan dari Yesus di dalam penghukumannya. Ini suatu bukti kasih Tuhan yang tidak bisa kita temukan di dunia ini. Saya nggak tahu apa ada, saya rasa belum ada menemukan seperti ini. Selain daripada Tuhan Yesus sendiri. Dia yang tidak berdosa menjadi hukuman dosa karena dosa-dosa kita. Kalau misalnya orang bikin baik karena orang yang ditolongnya itu pernah baik sama dia, itu banyak. Kayak timbal balik. Tapi kalau ini kan tidak. Orang itu berbuat jahat sama dia, sama Yesus. Tapi Yesus balik katakan, ampunilah mereka. Nah inilah pengajaran Tuhan Yesus bagi kita orang percaya.
Ini pengajaran Yesus bagi kita orang percaya. Kalau di dunia mengatakan ini pengajaran yang enggak masuk logik, aneh. Masa ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan? Kan enggak logik, enggak masuk akal. Kok jangan balas kejahatan dengan kejahatan, balaslah kejahatan dengan kebaikan? Kan aneh. Ada satu tradisi cerita, kalau menurut orang Yahudi, anak yang hilang itu, begitu dia balik, itu diusir sama bapaknya. Tapi Yesus ubah cerita itu. Itu sebenarnya cerita tradisi. Orang seperti sudah tahu cerita itu, bahwa begitu anaknya balik itu diusir. Tapi sama Yesus dibalikkan. Anak itu pulang, diterima sama bapaknya, disambut sama bapaknya. Nah makanya seringkali orang tuh kalau mendengar tentang Yesus tuh kayak suka aneh di pikiran mereka. Kok Tuhannya disalibkan? Itu kan sesuatu yang aneh bagi orang kan. Kok Tuhannya mati? Kok Tuhannya tangannya berlubang? Terus gak sembuh lagi katanya, ada bekas lubangnya. Kok masih ada bekas tusukan di lambungnya? Seharusnya kalau dia benar-benar bangkit, sembuh dong, hilang dong bekasnya. Tapi kenapa bekasnya masih ada? Kalau ditanya seperti itu, kira-kira jawaban kita apa? Sebagai suatu bukti bahwa dia bangkit. Nanti kalau misalnya gak ada bekasnya, oh ini palsu, itu digituin lagi nanti. Ya kan, manusia kan bisa bikin begitu kan. Oh nggak ada, mana buktinya benar dia bangkit. Terus nggak ada itu berarti bukan. Terus ada bekas, dibilang lagi, loh kok nggak sembuh? Nah coba kan, ada aja orang memang kalau mau menolak Yesus, ada aja dipakai sama dia untuk memang nggak mau percaya, mau menolak. Tapi bukti yang paling besar, bukan saja tangannya berlubang paku sebagai bukti dia bangkit lagi dari antara orang mati. Tapi itulah bukti kasih. Sehingga bekas paku itu masih ada sebagai bukti kasih. Bukti bahwa dia menanggung semua hukuman di dalam tubuhnya. Nah sekarang ini saudara, kita ini kan sudah terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Amin. Sekarang Yesus itu ada di mana? Ada di hati, ada di dalam kita. Sudah menyatu dengan kita. Berarti karakter Kristus ada di dalam kita. Amin. Karena dia sudah kita terima. Mari masuk. Gimana lagi? Masuk hatiku, ya Yesus. Saya lupa liriknya itu. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Sekarang dia ada di dalam kita. Karena dia ada di dalam kita, maka kita ini pun dapat mengenakan yang namanya jubah kasih. Amin. Nah pertanyaannya, mengapa kita memakai jubah kasih? Betul Kristus sudah ada di dalam kita, tapi mengapa? Karena dalam Kolose 3 ayat 14, dikatakan begini, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kalau ada dua benda gitu ya, mau disatukan, kita mungkin pakai tali, betul nggak? Atau pakai lem, pakai glue, supaya nempel. Nah, kasih itu seperti perekat. Kasih itulah yang bisa merekatkan, mempersatukan
2-3 orang dan lebih. Mempersatukan. Sebaliknya, kalau kesatuan itu pecah, itu berarti lemnya kan, talinya putus. Berarti tidak ada kasih. Jadi makanya dikatakan kasih itu yang menyatukan, yang merekatkan. Kenapa aku bisa pecah dengan orang ini? Kasihnya sudah nggak ada. Kalau misalnya orang ini yang mencoba untuk menjauh dariku, tapi aku tetap mengasihi, one day tetap bisa disatukan. Karena masih ada kasih. Tapi kalau misalnya orang ini udah jauh dari aku pun jauh dari dia, udah nggak ada kasih, ya udah kesana kan nggak bisa satu lagi. Anda mendengar ini jangan langsung membayangkan, oh iya Pak, aku punya suami udah jauh, gak usah mikir suami dulu ya, gak usah. Saya bukan ngomongin pasangan, persahabatan, keluarga rohani pun bisa begitu loh. Tapi kalau misalnya ini dia sendiri yang lari jauh, tapi aku tetap mengasihi dia. Sama seperti bapak yang menunggu anak yang hilang itu. Jadi kalau saudara punya keluarga rohani, ada satu orang nih mencelok dia kemana gitu loh, ya kan? Tapi kita tetap mengasihi. Artinya kita juga tetap menunggu, mendoakan. Supaya Tuhan jamah orang ini. Karena kami tidak mau terpisah kehilangan dia. Itu kasih. Bukan kalau misalnya dia pergi, ya udah pergi aja kau gitu. Nggak ngurusin, berarti kita juga nggak ada kasih. Kita berarti juga nggak bakal bisa menyatu, nggak. Tapi kalau misalnya ada seorang meninggalkan kita tetap punya namanya kasih. Hanya tunggu aja waktunya kapan dipersatukan lagi. Menjadi satu keluarga lagi. Satu persahabatan lagi. Matius 24 ayat 12. Kenapa kita harus menggunakan kasih? Mengenakan kasih. Seperti kita pakai baju nih. Kasih itu dikenakan. Karena di dalam Matius 24 ayat 12 dikatakan apa? Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi kita tahu sekarang ya, kenapa kita harus mengenakan kasih kemana-mana. Ya, karena kasih itulah yang menyatukan kita. Kasih itulah merekatkan kita. Dan kenapa kita harus mengenakan kasih kemana-mana? Karena di dunia ini sekarang, di akhir zaman ini, kasih itu makin dingin. Mungkin ada kasihnya, tapi kasihnya itu dingin. Enggak hangat, kasihnya itu dingin. Ada makanan yang memang dia enak dimakan kalau panas. Tapi kalau dia itu dalam keadaan dingin, enggak enak dimakan. Apa ada orang makan bakso dingin? Enggak enak. Makan soto dingin? Ya enggak. Orang makan sup, makan bakso, makan soto maunya hangat, panas gitu. Sama seperti itu juga. Kalau kasihnya sudah dingin, apa yang bisa kita harapkan lagi dari kasih itu? Gak ada. Nah, kenapa kasih itu menjadi dingin? Dikatakan kasih itu menjadi dingin karena kedurhakaan. Durhaka itu artinya itu pemberontakan. Pemberontakan itu berarti tidak mau taat, melawan, tidak mau diatur. Nah, karena orang itu sekarang sudah seperti itu banyaknya di dunia ini. Enggak suka diatur, enggak suka dinasehatin.
nggak mau terima yang namanya kalau misalnya ditegur, nggak mau. Maunya melawan, memberontak, jangan atur-atur aku gitu ya. Kebanyakan sudah maunya mementingkan dirinya sendiri, udah durhaka, itu yang membuat kasih itu jadi dingin. Nah kalau kasih itu sudah dingin, ini contoh ya, kalau kasih itu sudah dingin, maka muncul yang namanya kasih yang pura-pura. Atau bisa dikatakan pakai topeng, pakai mask. Sementara firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 9 dikatakan apa? Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Inilah contoh kasih yang dingin. Ada kasih tapi kasihnya itu cuma pura-pura, imitasi. Atau yang kedua, ada kasih tapi kasih tanpa tindakan. Kasihnya itu cuma sebatas mulut, perkataan, lip service saja, tapi tidak dengan perbuatan, apalagi dalam kebenaran. Artinya, kalau kita mau mengasihi, ada action, lakukan dengan perbuatan, buktikan dengan perbuatan, dan dalam kebenaran. Artinya waktu kita mengasihi, kita melakukan ada action dengan motivasi yang benar, bukan motivasi yang salah. Ini penekanan dari Rasul Paulus dan juga dari hamba Tuhan yang bernama Yohanes. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, dan kalau kita mengasihi, kasihilah dengan perbuatan, dibuktikan, bukan cuma di lip service. Kita pernah mendengar kisah seorang Samaria yang baik hati, betul? Samaria yang baik hati ini, dia melihat orang yang terluka beda dengan yang lain. Yang lain itu cuma, aduh kasihan ya, aduh kasihan. Nah itu kan cuma lip service. Atau mungkin juga dilihat tapi nggak mau ditolong. Beda dengan orang Samaria ini, dia melihat, dia kasihan, dia bertindak, bawa orang ini. Kasih obat-obatnya, sembuhkan dia, bahkan dibayar lagi. Ini yang disebut dengan kasih dengan perbuatan. Tuhan minta kita mengenakan ini, kenapa? Karena inilah yang bisa menyatukan. Kenapa kita mengenakan kasih? Ya karena di dunia ini sekarang kasih semakin dingin. Orang banyak yang tawar sekarang ini. Saya menonton sebuah podcast di YouTube tentang seseorang kenapa dia menjadi percaya kepada Yesus. Di dalam keadaan dia itu sedang galau hidupnya, sedang kacau hidupnya. Tiba-tiba dia berdoa menurut keyakinan dia pada saat itu. Sampai dia mungkin capek katanya, dia sudah menangis, dia capek. Kemudian dia bermimpi dan dia mendengar suara yang mengatakan, anakku, aku bapakmu, peduli, mengasihi engkau. Dan dia itu bingung, kok pakai kata bapak? Dan dia taunya kata bapak itu sering dipakai oleh orang Kristen. Lalu dia mencari gereja. Dan akhirnya dia diselamatkan. Dia terima Tuhan Yesus. Waktu kita berdoa seperti tadi, kita berdoa bagi generasi muda. Jangan kita anggap enteng loh. Jangan kita anggap sepele. Waktu kita berdoa, kita itu sedang berseru sama Tuhan dan kita tidak tahu kan, kita doa di sini, tapi karena kita beriman, ada anak muda di luar sana yang dijamah Tuhan. Dengan cara supranatural, dengan cara yang ajaib. Dan kita jangan berdoa cuma di sini saja. Anda berdoa juga di rumah. Berdoa di tempat Anda tinggal. Doakan jiwa-jiwa di luar sana. Sekalipun Anda mendoakannya mungkin cuma sebentar. Karena mungkin Anda sibuk tapi Anda punya waktu sebentar. Untuk katakan Tuhan, jamah tetangga aku, Tuhan tolong mereka. Tuhan kasihani mereka, orang-orang di luar sana yang sekarang ini mungkin hidupnya sedang kacau. Selamatkan mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus.
Tentu saja karena Anda berdoa dengan kasih itu didengar Tuhan. Yang kita nggak tahu di luar sana siapa nanti yang kena sama drop of love, sama jamahan kasih Bapa itu. Saudara, saya mau ajak saudara lihat sekarang di sini bagaimana kita memakai jubah itu. Caranya gimana kita memakai jubah kasih. Supaya kasih dari Allah itu terpancar dari diri kita. Yang pertama, kita harus namanya filled by the Holy Spirit. Penuhlah dengan Roh Kudus. Kenapa Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, jangan pergi kemana-mana, tunggu di loteng ini, nanti Roh Kudus akan dicurahkan atas kalian. Karena pada saat itu, mereka diberikan amanat oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Tapi sebelum amanat itu dijalankan, mereka harus tunggu dulu, diberikan kuasa di loteng Yerusalem. Setelah mereka diberikan kuasa, barulah mereka bergerak memberitakan kabar baik. Nah, caranya kita, bagaimana kita itu bisa memancarkan kasih kepada orang lain, orang di sekitar kita. Karena kita penuh dengan Roh Kudus. Penuh Roh Kudus itu enggak mesti saudara Anda di dalam ibadah, gereja. Di rumah, di kamar kita secara pribadi pun kita bisa minta, Tuhan penuhi aku Bapa. Roh Kudus penuhi aku. Anda enggak perlu meminta dan menunggu sampai Anda mengatakan mana nih kok enggak ada getar-getarnya, mana nih kok enggak ada warna-warnanya turun gitu, apa gimana dipenuhi. Anda terima dengan iman saja. Anda mengatakan Tuhan aku buka hatiku, penuhi aku sekarang Roh Kudus, penuhi aku. Anda enggak perlu tunggu sampai ada apa-apa, enggak. Anda terima aja dengan iman bahwa Anda penuh dengan Roh Kudus. Memang betul, sometimes bisa ada manifestasinya. Bisa ada manifestasi Roh Kudus memenuhi kita. Tapi Roh Kudus juga tertib. Dia kan tahu Anda tinggal di mana. Nanti Anda kalau gimana, ya kan nanti bingung juga nih di rumah ya kan. Kenapa ini orang? Roh Kudus itu tertib. Dia juga tahu, lah kenapa kok di gereja bisa begini-gini. Ya kan di gereja bebas gitu. Makanya selama di sini luapkan hatimu kepada Tuhan. Ya kan, di rumah kan kita mungkin ada batasannya di rumah gitu kan. Jadi Roh Kudus juga datang ke kamar kita juga bisa lembut, buat kita juga bisa menangis, ya kan? Nggak mesti getar-getar di rumah, nanti juga di rumah orang bingung kenapa, ya. Yang penting itu kita minta dengan hati yang haus sama Dia, penuhi aku Roh Kudus, penuhi aku. Dan kita kan tahu untuk apa kita minta dipenuhi. Untuk apa kita minta dipenuhi? Bukan untuk supaya membuktikan bahwa aku ini anak Tuhan, aku ini Kristen. Enggak. Penuh aku dengan Roh Kudus supaya aku bisa memberitakan kabar baik. Penuh aku dengan Roh Kudus supaya aku bisa menjadi saksinya. Penuh aku Roh Kudus supaya ketika aku dekat dengan seseorang, aku bisa mentransferkan. Bukan mentransferkan uang, bukan ya. Mentransferkan kasih gitu loh. Mentransferkan kasih sehingga ketika orang itu ketika dekat dengan kita, orang itu merasakan kok aku damai ya dekat dengan dia, kok aku merasakan tenang, kok aku merasakan ada kasih ketika aku dekat dengan orang ini ngomong sama aku, kok aku rasanya enak, aku comfort, aku nyaman, aku dikuatkan. Karena apa? Karena orang ini anak Tuhan yang memancarkan kasih. Dan kasih itu bisa terpancar kalau kita filled by the Holy Spirit, penuh dengan Roh Kudus. Makanya Yesus katakan pada murid-muridnya, penuhlah dengan Roh Kudus. Berkali-kali, penuhlah dengan Roh Kudus. Rasul Paulus juga selalu mengatakan, aku ini menyanyi, memuji, berkata-kata dengan bahasa roh. Dia penuh dengan Roh Kudus. Sehingga kemanapun Anda pergi, atribut yang kita bawa itu adalah atribut kasih. Amin. Ya kalau orang Kristen ada satu dua atau yang mana gitu ya, kadang-kadang kok begini orang Kristen, kok begini. Nah itu kenapa? Karena mungkin dia itu gak penuh dengan Roh Kudus. Atau juga saudara, orang itu tampaknya ya,
sekali lagi nih saya mau sampaikan ya, kita nggak boleh juga terlalu yang namanya seperti di udara ya, nggak nginjak bumi gitu, kayak di awang-awang gitu, melayang-layang gitu. Istilahnya tuh ngeroh gitu kan, ngeroh gitu, sampai nggak nginjak bumi. Itu juga nggak balance, juga salah. Kita juga harus tahu kita ini di bumi banyak orang-orang di sekitar kita yang dimana mereka itu juga ingin bukti, amin. Ingin bukti mereka itu bahwa kita anak-anak Tuhan, orang Kristen itu gaya hidup kita tuh seperti ini. Sekarang ya saudara ya, di mana-mana nih karena media sosial, karena internet, media sosial, orang udah banyak tahu loh. Oh ajaran Kristen tuh kasih, oh ajaran Yesus tuh kasih. Udah banyak tahu meskipun mereka tuh bukan orang Kristen, udah denger-dengar itu. Nah kan jangan sampai kan, loh ajarannya katanya kasih, kok orangnya begini nah gitu. Saudara tahu nggak namanya Mahatma Gandhi? Tahu? Bapaknya negara India. Dia itu berkata begini, hampir saja aku menjadi orang percaya. Tapi apa yang menyebabkan dia tak jadi? Ketika dia datang ke satu gereja, ternyata di sana itu mereka itu pilih kasih. Karena dia ini mungkin kulitnya bukan kulit putih, terus dia mungkin bukan kayak ya orang kulit putih gitulah ya. Dan dia itu kayak gak diterima. Di situ dia bilang begini, Yesusnya aku suka katanya. Tapi orang Kristen ya aku gak suka. Wah, parah ini saudara kalau begini. Saya berdoa kita gak seperti itu. Amin. Kita mau pakai jubah kasih. Seperti Tuhan Yesus, dia memakai jubah kasih. Kuncinya penuh dengan Roh Kudus. Oke, berikutnya, bagaimana caranya kita itu bisa mengenakan kasih, menggunakan jubah kasih kemanapun kita pergi. Karena kita melakukan segala pekerjaan kita dalam kasih. Mother Teresa, dia adalah orang yang luar biasa mengabdi di Kalkuta untuk orang-orang miskin di India. Padahal aslinya dia ini bukan anak orang susah, bukan. Tapi dia mengabdikan dirinya. Dan dia punya moto begini, kita baca yuk. Lakukanlah hal-hal biasa atau yang sederhana dengan kasih yang luar biasa. Anda mungkin cuma geser bangku, nyusun bangku, kan hal simple. Tapi Anda melakukannya dengan kasih. Anda mungkin gulung kabel, kelihatannya sederhana, tapi Anda lakukan dengan kasih. Anda seorang usher, nyalam, shalom, kan simple. Shalom, simple. Tapi Anda melakukannya dengan kasih. Bahkan kasih yang luar biasa, extraordinary love. Beda gitu. Sehingga orang begitu nyalam kita, bukan merasakan kayak setrum gitu ya. Tapi di nyalam itu orang merasakan sejuk gitu loh. Ada merasakan kasih. Seperti itu. Apa itu kasih? 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu apa? 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar. Nah, makanya kalau kita sabar tuh jangan tergesa-gesa. Jangan bawanya emosi, kan sabar ya. Kasih itu sabar. Kemudian apa lagi? Kasih itu murah hati. Nah, murah hati kan jangan pelit. Jangan pelit ilmu. Ya kan? Jangan pelit senyum. Ya enggak? Kemudian apalagi? Bagikanlah, jangan bersungut-sungut. Jangan berbantah-bantah, kok aku lagi.
Tidak cemburu. Nah, bila orang lain diberkati, bila orang yang dipromosi, kita nggak cemburu. Jangan sombong. Kita harus ingat, apapun itu semua datangnya dari Tuhan. Anda diberkati, Anda dipromosi itu dari Tuhan. Jangan kita sombong. Jangan kita merasa bahwa ini karena kebaikan aku, oh ini karena kesuksesan aku. Sikap yang sopan, orang yang memiliki kasih, dia itu akan tahu namanya sopan santun. Menghormati orang lain. Dalam menghormati orang lain ya saudara ya. Siapapun orang itu. Dulu di tempat kami ibadah gereja, itu banyak diskotik, banyak nightclub. Banyak bar, banyak apa gitulah. Orang-orang Indonesia juga. Ada yang mereka penari-penari, itu yang Bu Linda juga tahu, penari-penari di klub-klub begitu. Orang-orang dari Bandung, cantik-cantik orangnya. Ada yang pernah datang ibadah juga. Kalau satu lift sama mereka, harumnya gitu ya, minyak wanginya gitu ya. Ya satu kita mau ibadah, dia mau ke lantai berapa gitu kan. Ya kita tetap senyum, ya kan saya nggak mau bilang shalom ya kan ya, senyum aja, saya tahu orang Indonesia gitu. Saya tahu pekerjaannya seperti itu, tapi kan saya nggak bilang najis nih orang najis, itu yang enggak kan, yang enggak begitu. Dia kan manusia juga, ya karena keadaan lah mungkin dia seperti itu, ya kita senyum aja gitu. Saya kan yang penting saya tuh ada kasih, kan nggak mungkin saya kayak gitu, ya enggak lah. Saya nggak mau kejadian seperti Mahatma Gandhi itu terjadi. Orang nggak jadi ke gereja gara-gara lihat kita seperti itu. Jauhlah itu daripada kita. Apalagi di sini, tidak mencari untung sendiri, ya. Tidak pemarah, ya, tapi peramah. Beda dikit ya, pemarah dengan peramah. Tidak menyimpan kesalahan orang lain, mau mengampuni. Nah itu jubah kasih. Kalau kita mengenakan jubah kasih. Tidak senang dengan ketidakadilan. Ya. Menutupi segala sesuatu. Jangan cepat-cepat membuka aib orang. Ya, jangan terlalu cepat buka-buka aib orang gitu. Percaya segala sesuatu. Artinya bahwa segala sesuatu itu ada dalam kendalinya Tuhan. Memang betul ada segala sesuatu itu ada. Segala sesuatu itu ada, tapi segala sesuatu itu dikendalikan Tuhan. Sabar menanggung segala sesuatu. Sabar menanggung segalanya. Karena percayalah waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Ini loh, hidup kita tuh jadi enak kalau kita pakai jubah kasih. Enak kalau kita pakai jubah kasih. Mengenakannya. Dan inilah yang disebut dengan kita juga pikul salib, sangkal diri. Karena kita mengenakan jubah kasih, yaitu artinya kita pikul salib, sangkal diri. Kadang kala kita bisa ditekan orang, tapi dikatakan lagi, ampuni. Orang fitnah kita, ampuni. Begitu. Saya tutup dengan Zakaria 8 ayat 23. Ini merupakan ayat profetik, prophesy bagi orang Yahudi, bagi orang Israel. Karena mereka adalah umat pilihan Tuhan, dikhususkan Tuhan. Supaya melalui bangsa ini, bangsa-bangsa lain itu jadi mengenal Tuhan yang benar. Kalau kita pikir, mungkin juga orang lain pikir, loh kenapa orang Israel nih? Kenapa mereka disebut umat pilihan? Apa sih kehebatan dia? Apa sih kelebihan dia? Bukan mengenai kelebihan kehebatan mereka ini enggak.
Tapi memang Tuhan tunjukkan kasih karunia kepada bangsa ini, supaya bangsa-bangsa yang lain itu jadi mengenal Tuhan melalui ini nih, bangsa ini. Apa yang Tuhan kerjakan kepada bangsa ini? Tuhan itu tunjukkan kasih-Nya kepada bangsa ini. Mulai mereka itu keluar dari Mesir, dari Egypt, sampai dituntun masuk ke tanah Kanaan. Banyak mujizat-mujizat kan ketika mereka keluar. Nah, supaya bangsa-bangsa itu lihat, kok bisa mereka lewat laut? Kok bisa mereka hidup di padang gurun? Kok bisa bajunya nggak rusak? Sepatunya nggak rusak? Kok bisa bertahan? Dari mana? Nah, sehingga bangsa-bangsa itu akan lihat, oh karena Tuhan menyertai mereka. Lalu nanti bangsa-bangsa ini akan ikut. Aku mau ikut kalian lah karena aku lihat kalian ini disertai Tuhan. Begitu juga kita ini, karena kita sudah dipilih Tuhan, dikasihi Tuhan, maka orang lain akan melihat kita. Aku kok lihat kamu nih beda, aku lihat kamu nih kok lain. Dulu kamu nih gak seperti ini loh. Kok sekarang kamu lain? Lalu bilang, aku mau ikut kamu. Dipegang jubah kamu, aku mau ikut kamu. Yang lain lagi, aku mau ikut kamu, aku lihat kamu kok lain. Kamu udah diubah Tuhan, aku mau ikut kamu. Karena kamu disertai Tuhan. Suatu saat orang akan pegang jubah kita. Bukan maksudnya pegang gini ya, maksudnya itu dia lihat kita, aku lihat kamu kok lain. Coba ceritain, kenapa kamu kok bisa beda dari yang dulu aku kenal. Itu orang jadinya pegang jubah kita. Kita baca yuk. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Boleh nggak saudara ganti seorang Yahudi ini saya atau pakai nama saudara? Ya, oke. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah saya dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai saya. Bangkit berdiri saudara terkasih. Mari kita kenakan jubah kasih. Dimanapun kemanapun kita pergi. Sehingga one day keluargamu, saudara-saudaramu, bahkan mungkin juga orang-orang di Hongkong ini akan memegang punca jubahmu. Karena ada jubah kasih yang saudara pakai. Aku mau menyertai, artinya aku mau mengiring, aku mau berjalan bersama dengan kamu. Karena aku melihat Allah menyertai engkau. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love
angkat tangan kita saudara. Kami kenakan jubah kasih. We put the robe of love. Kemanapun kami pergi Tuhan. Kami mau kenakan jubah kasih itu. Penuhlah dengan Roh Kudus. Penuhlah dengan Roh Kudus. Kami mau lakukan segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang kecil sekalipun. Melakukannya dengan kasih. Terima kasih Bapa di surga. Berkati urapi anak-anak-Mu yang akan keluar dari ruangan ini. Untuk menjadi saksi-Mu. Mengenakan kasih Kristus. Terpujilah Engkau Bapa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara terkasih. Diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Sungguh luar biasa kasih-Nya Tuhan. Amin. Sebentar kita mau memberikan persembahan. Sebelum itu kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang terus mendidik, mengajar kami Tuhan Yesus. Bahkan memberikan kuasa-Mu Tuhan atas kami untuk keluar menyampaikan menyampaikan ya Tuhan kabar baik kepada setiap orang yang belum mengenal Engkau Bapa. Berikan keberanian kepada kami. Terima kasih Bapa untuk hamba-Nya yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang terus mengurapi hamba-Mu Tuhan lebih dan lebih lagi. Pakai hamba-Mu dalam setiap pelayanan hamba-Mu ya Tuhan. Bahkan setiap tanggung jawab yang Engkau beri Tuhan Yesus. Engkau mampukan, Engkau berikan kekuatan, hikmat, marifat, kebijaksanaan lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bila sebentar kami mau memberikan persembahan, ucapan syukur perpuluhan dan persembahan yang lain Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau kuduskan, Kau sucikan Bapa, bahkan berikan kami hati ya Tuhan yang tulus untuk memberi ya Tuhan. Semuanya untuk perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini Bapa, terutama di gereja-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang mau memberi dengan sukacita sama-sama dengan saya katakan amin. Kita mau menyaksikan BIC News minggu ini. Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi di BIC Hong Kong News. Berikut kita saksikan kegiatan gereja sepekan. Bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami menyambut saudara. Silakan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan, ucapan syukur, dan persepuluhan, dapat mengirimnya ke nomor account bank berikut ini. Mari bergabunglah di dalam SEED, Spirit-Filled, Equipped, Empowered, Discipleship. Menara doa siang diadakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat jam 3 sore waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Doa malam diadakan setiap hari Selasa jam 10 malam waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Impact Family Community diadakan setiap hari Jumat jam 7.30 malam waktu Hong Kong bertempat di Parkshaw Road 7, lantai 3, Causeway Bay. Doa Fajar diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Menara Doa Puasa diadakan setiap hari Sabtu jam 11 siang waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Mari alami sukacita dan nikmati hadiratnya di Ibadah Raya Minggu BIC Hong Kong. Minggu 17 Mei 2026 yang akan dilayani oleh Pastor Jimmy Rothman dalam Ibadah Raya 1 pada jam 9 pagi waktu Hong Kong dan Ibadah Raya 2 jam 10.45 siang waktu Hong Kong. Next Gen Hong Kong Service diadakan setiap minggu kedua sampai minggu terakhir setiap bulannya, jam 11 sampai jam 12 siang, bertempat di Parkshaw Road 7, lantai 3, Causeway Bay. Follow us on IG at NextGenHK. Demikian informasi BIC Hong Kong News sepekan. Mari terus bertumbuh bersama keluarga besar BIC Hong Kong. 2026, the year to prepare the way for the Lord. God bless you. Haleluya, kami mau menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Dimohon untuk bangkit berdiri atau sekedar lambaikan tangan biar para asar semua tahu
Iya, apakah ada di antara saudara yang baru pertama kali beribadah di sini? Boleh melambaikan tangannya? Ada, boleh angkat tangannya kalau baru pertama kali hadir. Iya, welcome, selamat datang. Kami menyambut dengan sukacita. Bisa tolong isi form atau juga bisa di-scan melalui handphone. Pilih aja mau di-scan atau ditulis. Saya undang kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan akhiri ibadah doa kita, ibadah minggu kita hari ini. Katakan kiri kanannya saudaraku, kenakan jubah kasih. Haleluya. Mari angkat tangan kita terima berkat dari Bapa di surga. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang kita percaya terima berkatnya, katakan amin. Sampai jumpa hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.